mein Name ist Munir Taubi. Nama saya Munir Taubi, saya berasal dari Lebanon, tetapi saya lahir di In Afrika. Afrika geboren. Mein Name ist Asif Mahmoud Chaudhry. Nama saya Asif Mahmoud Chaudhry, saya lahir di Kashmir. Saya sudah berada di Jerman sejak tahun 1992 dan bahasa ibu saya adalah Urdu, Punjabi, Hindi, Kashmir, dan Inggris. Ich heiße Vicky Ferradi auf Arabisch. Nama saya Ferradi adalah dalam bahasa Arab. Saya dari Lebanon dan saya tinggal di Jerman sejak tahun 2009. Arab adalah bahasa ibu saya, Prancis adalah bagian dari budaya Lebanon. Saya dibesarkan di antara Lebanon dan Prancis, kemudian saya belajar di Prancis dan Rusia. Pada waktu itu di Moskow, dan saya belajar linguistik dengan mengkhususkan diri pada ilmu penerjemahan yaitu translator interpreter. Translationswissenschaften, also Übersetzer, Dolmetscher. Saya mulai dari pekerjaan sosial dan kemudian saya bekerja dengan polisi, dengan pihak berwenang, dan sekarang di awal tahun ini saya bekerja dengan bank. Und jetzt seit Anfang dieses Jahr auch mit BAMF zusammen. Jadi saya di sini bekerja di peradilan, di mana ada lebih banyak permintaan daripada selalu mencari orang yang telah belajar menyampaikan secara langsung. Nach Leuten gesucht, die direkt Dolmetschen studiert haben. Dengan bertambahnya jumlah pengungsi, kebutuhan akan berbahasa meningkat pesat. Pun penerjemah memainkan peran secara sentral di dalamnya dalam prosedur lokal. Tidak dapat disangkal bahwa ada terlalu sedikit penerjemah tersumpah dan penumpukan pengungsi. Soalnya tidak bisa dipungkiri, produk swasta yang bisa diterjemahkan saja, misalnya kontrak, kadang juga konferensi dan rapat antara perusahaan dan lain sebagainya. Anda tidak boleh membuat kesalahan di sana. Ada semacam kontrol tersendiri. Kemudian semuanya diperiksa lagi di peradilan di Jerman. Misalnya, penerjemah membuat kesalahan selama sesi. Siapa yang menemukannya? Salah satu adalah polisi. Polisi terkadang terpaksa menindaklanjuti juru bahasa tidak mumpuni hanya karena pekerjaannya. Sebagai batasan ini, polisi juga tahu itu kalau mereka tidak selalu ada di sana. Penerjemah yang baik, penerjemah yang sangat terbatas, dan kemudian Anda mengambil seseorang dengan baik, kemudian Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa ada sesuatu yang ditulis dalam beberapa menit. Kadang-kadang datang secara tiba-tiba, itu tidak persis, itu tidak dimaksudkan seperti itu, dan kadang-kadang Anda mendengar dan kadang-kadang Anda mendengar hal ini yang paling mustahil yang semuanya, misalnya ada di bagian dari orang-orang ini yang bersatu melalui krisis, sebagian melalui Bulgaria. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Ada beberapa ribu yang datang ke sini. Ya, beberapa dari mereka dapat melakukan perjalanan ke Jerman segera, kemudian praktis mendapat suaka di sini, dan sekarang mereka kurang lebih terintegrasi. Dengan gelombang yang sama, kelompok orang yang sama datang. Mereka entah bagaimana, entah secara kebetulan, karena itulah yang diinginkan politik di Bulgaria. Dan mereka dipaksa untuk menandatangani, di mana mereka ingin menandatangani sesuatu tanpa seorang juru bahasa, tanpa apapun. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan sama sekali karena tidak ada yang menjelaskannya kepada mereka. Tentu saja orang-orang ini kemudian mengetahui bahwa mereka telah mengajukan semacam permintaan suaka. Di Bulgaria tidak tahu. Sekarang orang-orang ini, beberapa di antaranya keluarganya sudah ada di sana. Tentu saja kami di sini sekitar sudut mereka datang ke sini. Mereka ditolak, barang segera dideportasi. Tetapi kami tidak berharap ada yang bertanya karena mereka seharusnya tinggal di negara Eropa. Jadi, dari yang saya tahu, apakah tidak ada solusi atau entah bagaimana harapan kecil untuk itu seperti orang-orang ini untuk mendapatkan tempat tinggal di sini selain Yazidi, buronan Kristen Oriental, khususnya mengeluh tentang penerjemah yang tidak dapat diandalkan, berbicara bahasa Arab, tapi Afghanistan. Anda saat itu mereka tahu orang-orang kemudian lebih memilih senior, misalnya. Ya, kadang-kadang tentu saja Anda memiliki suatu tempat di sana sebelum berpikir itu benar. Itu salah. Seterusnya, tetapi penerjemah yang baik tidak membiarkan itu menunjukkan apa-apa dan tidak membiarkan itu menjadi keuntungannya untuk aliran saya. Keuntungannya hanya tidak penting.
Jadi, jika saya dalam situasi itu, jika saya tidak penting sama sekali, mereka adalah pribadi saya, kesan pribadi, dan saya tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Kami telah belajar ketika Anda memiliki 25 tahun pengalaman sebagai contoh, bahwa penerjemah terbuka berbeda dari ketika Anda baru saja dimulai. Dan tentu saja, kami telah belajar dari waktu ke waktu, katakanlah sebagai contoh sekarang. Misalnya, seseorang yang dituduh duduk di dermaga dan ada apa seperti itu bersamanya selama berjam-jam. Dan Anda sebenarnya adalah penerjemah yang antara dia dan pengacaranya sekarang tahu bahwa saya bisa menceritakan semuanya jadi rahasianya. Dan Anda juga terkadang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia tidak masuk ke psikologi manusia secara internal, sehingga untuk berbicara bahwa dia masuk ke budaya dan latar belakang budaya. Itu berarti sehingga saya sekarang mengerti seorang pria Prancis, memahami dengan baik apa yang dia maksud, apa yang dia katakan dalam situasi tertentu atau bahasa Arab. Saya tidak hanya harus menguasai bahasa, saya benar-benar perlu tahu bagaimana orang-orang ini hidup dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda alami, sejarah Anda, budaya Anda. Memilih Anda tahu apa yang Anda dengar, apa yang Anda makan. Jika Anda tidak tahu itu, Anda tidak bisa menggantinya dalam banyak situasi. Secara linguistik, Anda juga tidak memahami ungkapan sama sekali, karena bahasa hanyalah cerminan kehidupan sehari-hari dan budaya suatu masyarakat. Jadi, di mana penyakit akibat kerja adalah skizofrenia yang Anda harus ketahui. Jadi, saya tidak harus puas dengan setiap bola. Tetapi itu benar-benar risiko besar jika otak tidak dapat berbicara beberapa bahasa, bahkan secara alami. Jadi, saya pribadi untuk beberapa bahasa, bukan itu masalahnya emosional banget. Saat berada di suatu tempat harus memaksakan diri untuk selalu netral, karena itu tanda pertama profesionalisme. Itulah prinsip yang paling suci. Polisi yang baik berpikir dua kali sebelum memesan penerjemah. Apa yang bisa dia lakukan di bidang burunan? Menurut saya kesalahan paling banyak terjadi. Jadi lembaga bertanggung jawab untuk menerima dan memasak orang-orang ini. Mereka selalu menyewa juru bahasa yang tidak memenuhi syarat. Mereka entah bagaimana mencoba untuk menurunkan harga, sehingga untuk berbicara, kemudian hanya menerima tawaran seperti itu dari mereka yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Yang Anda katakan, jika Anda mengatakan, katakanlah seorang karyawan sekarang pegawai negeri sipil, seterusnya, maka Anda mungkin mendapatkan sedikit pengetahuan latar belakang sendiri dari sebuah keluarga dari Zirkan atau di Irak di rumah. Sedikit kemudian Anda bilang, oke. Pada akhirnya saya harus bertanya kepada orang-orang, karena tahun-tahun awal melarikan diri, mengapa apa yang terjadi dan sebagainya, tetapi juru bahasa. Jika dia memenuhi syarat, maka Anda sebagai PNS mengerti. Tidak ada yang terjadi di sana, dan itulah yang kebanyakan terjadi di daerah ini. Jadi, beritahu pengadilan, kami otoritas yang berbeda. Orang-orang di sebelah mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan berusaha lebih untuk beradaptasi. Jadi, saya suka pekerjaan ini. Also diese Tätigkeit gefällt mir.